Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua di acara Kurendungan Firman-Mu pagi ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa kasih Tuhan buat hidup kita itu tidak pernah berhenti. Selalu baru tiap pagi. Karena itu mari setiap kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Sebab dari situlah kekuatan hidup kita akan diperbaharui. Persoalan pasti datang, silih berganti buat hidup kita. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan. Hidupnya ini akan sungguh-sungguh berada dalam genggaman Tuhan. Begitu luar biasanya kasih Allah buat hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan supaya kehidupan Anda dikuatkan oleh karena firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu untuk menuntun kami, supaya kami berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terangi hati kami supaya firman-Mu berbicara di hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, dari pembacaan kita bisa melihat betapa hidup kita itu selalu berada di namanya peperangan rohani. Penulis Ibrani mengingatkan supaya kita berada selalu di dalam apa? Di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab begitu kita keluar dari kasih karunia itu, maka iblis itu siap untuk menghancurkan hidup Anda dan saya. Karena itu setiap orang harus selalu mengingatkan dirinya untuk berada di dalam kasih karunia Tuhan. Apa ini maksud dengan kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan itu artinya bagaimana kita ini bisa berada di dalam penyertaan Tuhan setiap waktu. Kasih karunia-Nya itu sungguh-sungguh mengalir buat kehidupan kita, di mana kita menghargai karya keselamatan Kristus dalam hidup kita, sehingga ketika Yesus naik di kayu salib tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan Anda dan saya, sehingga setiap kita terus berada di dalam karya keselamatan itu. Itu yang namanya kasih karunia Tuhan. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang membuat kita ini jauh atau menjauh dari kasih karunia atau meninggalkan kasih karunia itu kapan? Pertama, ketika kita menjadi orang yang tidak mau ditegur. Saya sering kali bilang di episode yang lalu bahwa teguran itu selalu datang dari sebuah kasih. Kalau Anda ditegur oleh Tuhan, berarti Tuhan itu masih mengasihi Anda. Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin Anda menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang dalam hidup kita itu tidak pernah bisa melihat ada sebuah blind spot atau sesuatu yang gelap dalam hidup kita. Kita butuh orang lain, butuh Tuhan untuk memakai orang lain menegur hidup Anda. Karena itu yang perlu dikembangkan tuh Anda selalu berada dalam kasih karunia Tuhan itu adalah teachable heart. Hati yang mudah diajar. Selama kita masih ada di dunia ini, kita itu perlu yang namanya bertumbuh menjadi dewasa. Saya pun, sekalipun saya ini pernah sekolah Alkitab, saya juga ambil master daripada teologi, tapi saya juga harus terus memiliki hati yang mau diajar oleh Tuhan. Namanya pertobatan itu meningkat. Bukan hanya ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya, itu adalah dasar dari pertobatan. Setelah itu saya harus mengalami terus pertobatan, itu yang namanya kedewasaan. Saudara dan saya mengalami sebuah pertumbuhan ke arah Kristus. Karena itu penting untuk apa? Memiliki telinga yang mendengar, memiliki hati yang mau diajar. Dari situlah Anda akan mengalami pertumbuhan rohani. Karena itu sukalah untuk terus belajar. Ketika kita diberitahu, ketika kita diajari apalagi oleh Tuhan langsung, saudara punyalah hati untuk berubah. Jangan mau menjadi orang yang terus tinggal di dalam kesenangan hidup Anda. Karena itulah yang membahayakan hidup kita.
Tanpa sadar ketika kita menolak sebuah teguran, kita itu sedang menolak juga kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan itu menuntun hidup kita salah satunya lewat teguran, lewat nasihat. Disitulah kita bisa dijaga oleh Tuhan supaya hidupmu itu terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi orang yang meninggalkan kasih karunia Tuhan, menjauh dari kasih karunia ketika hatinya sudah tidak mau ditegur lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Dengan sengaja mengikatkan diri kepada kebiasaan buruk. Saudara, apa yang membuat Anda bisa jauh dari kasih karunia Tuhan? Ketika Anda dengan sengaja mengikatkan dirimu kepada hal yang buruk. Bicara soal dosa atau hobi-hobi yang lain. Ya, kata Alkitab itu tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Dua hal yang beban dan dosa itu dua hal yang berbeda. Dosa itu jelas dosa, itu hamartia. Hamartia itu melenceng dari sasaran, itu dosa. Saya nggak akan bahas soal dosa, itu jelas. Tapi ada satu yang agak tersembunyi yang namanya beban. Beban yang tidak perlu. Ya, beban yang kadang kalau kita biarkan beban itu akan bisa menjadi dosa. Beban itu yang memperlambat pertumbuhan rohani Anda. Nah, kadang-kadang kita ini beralasan, oh ini kan tidak dosa. Ya memang tidak dosa, tapi kadang-kadang yang Anda lakukan itu menggantikan sesuatu hubunganmu dengan Tuhan tanpa sadar. Contoh Anda punya hobi pelihara burung. Tidak salah, pelihara burung tidak dosa. Tapi kalau kita pelihara burung sampai kita ini melupakan prioritas yang sebenarnya, nah itu sudah mulai bahaya. Di hari Minggu harusnya Anda ke gereja, tapi ada perlombaan, maaf ya, ini perlombaan burung misalnya, ya kicauan burung. Anda lebih memilih di situ. Nah mulai kelihatan tuh. Tanpa sadar itu menjadi beban yang membuat Anda tidak bertumbuh secara rohani. Kita mulai digantikan. Kita mulai mengikatkan diri kita kepada hal yang sebenarnya bukan hal yang penting. Artinya bisa digantikan atau bisa diatur prioritasnya. Tanpa sadar kita itu ada di situ. Nah ini membuat laju pertumbuhan rohani kita itu menjadi sangat pelan, bahkan berhenti. Karena apa? Kita izinkan sesuatu yang sementara itu menggantikan sesuatu yang kekal di hidup kita. Karena itu jangan mau menggantikan sesuatu yang kekal dalam diri Anda terhadap sesuatu yang bersifat sementara. Saudara harus tahu prioritas hidupmu. Dengan tahu prioritas hidupmu seperti ini, Anda sedang mendekatkan diri kepada kasih karunia. Tapi begitu kita gagal, kita mengikatkan diri kita kepada beban-beban yang gak perlu, itu membuat langkah kaki kita menjadi lambat dan kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang membuat kita tidak bisa, artinya yang membuat kita menjauhkan diri dari kasih karunia apa? Kemalasan. Malas itu adalah sesuatu yang bahaya di hidup kita. Malas itu membuat kita ini menjadi orang yang langkahnya menjadi berat. Tuhan itu ingin menjadi kita rajin. Kata Alkitab, kalau kita rajin, semangat, maka kita akan mendapatkan upah. Itu janji Tuhan. Bagi orang yang bersemangat akan mendapatkan upah. Tapi bagi orang yang malas, justru dia akan menjauhkan diri dari kasih karunia. Malas apa? Malas untuk baca Alkitab, malas berdoa, malas ke gereja, malas untuk melakukan firman Tuhan. Orang malas itu selalu meletakkan keinginannya, keegoisannya itu di atas kepentingan yang sesungguhnya. Itu malas. Harusnya harusnya sekolah, ya. Harusnya sekolah itu tugas Anda malas. Harusnya belajar, Anda malas belajar. Malas itu selalu menggantikan sesuatu yang penting digantikan dengan sesuatu yang tidak penting. Dan malas itu ujungnya itu selalu mengenakan daging. Dan itu tanpa sadar itu membuat Anda menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Itu biar pagi hari ini, mari kita belajar 3 hal ini. Supaya Anda menjadi orang yang terus berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kerajinanmu tidak boleh kendor, kata Alkitab. Biar kita menjadi orang yang rajin, membangun hidup kita dengan Tuhan. Saya selalu beritahu buat diri saya, kalau kamu sudah mulai malas, itu bahaya. Malas baca Alkitab lah, malas berdoa lah, malas menggali firman Tuhan lah. Kalau sudah mulai malas, itu warning. Hati-hati, peperangan rohani sedang terjadi dalam dirimu. Sebab itu saya berkata, saya harus bangkit.
Saya harus belajar. Dan saya harus sungguh-sungguh memerintahkan diri saya takluk di bawah kasih karunia dan kehendak Tuhan. Saya percaya kalau Anda menjadi orang yang tahu bagaimana memegang kendali hidupmu di dalam hadirat Tuhan, Anda akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab kasih karunia Allah terus akan menuntun hidup Anda. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Di apapun situasi Anda, mari kita lihat kasih karunia-Nya buat hidup Anda. Haleluya. Nyanyikan lagu ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Nyanyikan ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup Anda. Mari kita terbang bersama dengan Tuhan. Itu namanya hidup di dalam kasih karunia. Sebab Tuhan akan mengangkatmu naik terbang tinggi. Tidak akan pernah turun. Sebab janjinya ya dan amin buat hidup kita. Amin saudara. Karena biar pagi hari ini mungkin ada beberapa di antara saudara yang hari-hari ini lagi mengalami yang namanya kejenuhan, kekeringan rohani. Saya percaya tidak ada yang kebetulan kalau hari ini Anda mendengar kurenungkan firman-Mu ini. Biar Tuhan berbicara kepadamu dan izinkan Roh Kudus mengubah hatimu. Biar hatimu dipenuhi dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan Anda menjadi orang yang tidak malas, tapi Anda menjadi orang yang rajin untuk terus berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, saya mau berdoa buat Anda. Mari angkat tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk setiap tangan yang terangkat pagi ini. Biar jamahanmu buat hidup mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Kasih setiamu sungguh-sungguh terus menaungi hidup mereka. Sehingga mereka berada dalam rencana Tuhan. Aku berdoa supaya hati mereka lapar dan haus akan Engkau. Supaya hati mereka dipenuhi keinginan untuk terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka mengejarnya, tinggal di dalamnya. Dan Engkau yang memberikan kemampuan. Hamba berdoa segala bentuk kekeringan rohani aku tolak di dalam nama Yesus. Biar mereka penuh hati yang rindu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Orang-orang yang lagi mengalami persoalan juga Tuhan jamah pagi ini. Mereka yang lagi mengalami persoalan rumah tangga, keluarga yang mau bercerai atau apapun, aku tolak dalam nama Yesus. Sekarang biar keluarga mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih karunia Tuhan. Berdoa juga Tuhan, berdoa menyerahkan kehidupan mereka. Orang-orang yang sakit pagi ini Tuhan jamah. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan yang baru. Sehingga sakit apapun aku berkata dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar pagi ini nama-Mu ditinggikan atas kehidupan kami. Kami akan mau terus tinggal dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali itu terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Saya berdoa supaya Anda tetap menjadi orang yang semangat untuk mengikuti firman Tuhan. Ya, tidak malas, tapi terus belajar firman Tuhan. Sembari kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Supaya kita kedapatan menjadi orang yang rajin
bergelora buat Tuhan, berapi-api buat Tuhan. Sehingga saya percaya orang yang berapi-api akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Untuk itu saudara, terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube GMS Kalimantan. Ajaklah seluruh keluarga, saya percaya acaranya akan terus memberkati Anda. Untuk itu tetap semangat untuk mengikut Tuhan dan tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa hari Senin depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.